Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai hukum dan solusi menyelesaikan KDRT dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, tepatnya surat An-Nisa ayat 34, terdapat kalimat yang mengindikasikan dibenarkannya memukul seorang istri atau pemukulan istri. Nah, perlu diketahui memang ayat ini dianggap tidak membela kaum perempuan dan sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriarki. Patriarki ini maksudnya kalimat ar-rijalu dalam ayat tersebut ini dimaknai sebagai semua jenis laki-laki, dan an-nisa pun juga sama dimaknai semua jenis perempuan. Padahal dalam ayat tersebut konteksnya itu bukan laki-laki dan perempuan secara umum, tetapi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Jadi dibenarkan memukul seorang perempuan itu hanya dalam konteks rumah tangga, yaitu antara suami dan istri. Kemudian berkaitan dengan pemukulan terhadap istri, menurut Ashghar Ali Engineer menyatakan bahwa boleh memukul istri itu dipahami berdasarkan asbabun nuzul ayat tersebut. Adapun asbabun nuzulnya yaitu setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya, kemudian saudaranya mengadukan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memerintahkan untuk melakukan kisos. Berdasarkan asbab tersebut dapat dipahami ayat tersebut memang benar dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan karena untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang kisos. Jadi kejadiannya itu ada orang melaporkan KDRT kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi memutuskan untuk kisos. Lalu turunlah ayat yang intinya menyebutkan apabila seorang istri itu nusyuz, maka dia boleh dipukul, tetapi tentunya dengan syarat-syarat, ya, dengan batasan-batasan. Meskipun boleh dipukul, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti atau bahkan sampai mencederai istri. Pemukulan terhadap istri dalam hal ini mungkin akan dipersempit kalimatnya menjadi memukul, ya. Kalau kekerasan nanti kan bisa macam-macam, bisa kekerasan secara fisik, verbal, terus psikis dan lain sebagainya. Pemukulan terhadap istri ini bukan hal yang semena-mena bisa dilakukan suami kapan saja, melainkan solusi terakhir setelah suami memberikan nasihat dan mendiamkan istri, tetapi istrinya masih saja nusyuz. Dalam kitab Fathul Mu'in, nusyuz yaitu ketidaktaatan istri terhadap suami, seperti keluar rumah tanpa seizin suami, kemudian istri menolak ajakan tatamuk itu ngalap seneng-seneng antara suami dan istri, kemudian istri menutup pintu kamar padahal suami ada di rumah dan lain sebagainya. Tentu pemukulan ini dimaksudkan supaya istri kembali taat kepada suami, karena ketaatan istri kepada suami itu merupakan salah satu jalan seorang istri mendapatkan ridho suami. Kemudian berdasarkan keterangan di atas, ini kesimpulannya, ya, pemukulan suami hanya dibenarkan apabila istri masih saja nusyuz ketika proses memberikan nasihat dan mendiamkan istri atau hajar sudah dilakukan. Apabila suami memukul secara semena-mena tanpa melalui proses dan tahapan tersebut, bahkan sampai mencederai istri, seumpama seperti sampai memukul itu sampai membuat tubuhnya bengkak atau sampai
sampai memukul sampai berwarna, kulitnya itu berwarna ungu dan lain sebagainya, maka apabila di situ pemukulannya tidak dibenarkan dengan syarak, tidak dibenarkan oleh syarak, maka istri dibenarkan apabila menuntut sampai ke jalur hukum atau pengadilan. Untuk mengenai hukuman yang didapat oleh suami, ini masih menjadi perdebatan antara kisos dalam hal ini apabila seumpama suami itu sampai menghilangkan salah satu anggota tubuhnya, seumpama jari atau apa, maka suami akan mendapatkan hukuman yang setimpal, atau cukup hanya dengan takzir. Takzir itu hukuman yang intinya lebih ringan daripada kisos. Nah, sekian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.